Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pertemuan yang bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengutip satu ayat yang dulu pernah saya sampaikan, tapi saya coba untuk memberi perspektif yang lain. Pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak ulama yang mengatakan bahwa agenda utama kita di masa sulit ini, termasuk apa yang disebut dengan new normal ini, adalah yang utama di antara yang baik-baik itu adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Jadi ini skala prioritas. Apapun wabah atau yang disebut dengan pandemi, yang dalam bahasa hadis itu disebut dengan ta'un, itu kalau kita sebagai orang yang beriman dan penuh dengan kesabaran, selalu akan kita respon sebagai rahmat bagi diri kita. Sebagaimana yang juga telah disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah bersabda, annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah 'ala may yasha' wa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang dikirim Allah kepada siapapun yang kehendaki oleh Allah. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini statement Rasulullah pada saat itu, di ketika ta'un itu menimpa penduduk Madinah. Dan pada saat itu banyak orang yang bertanya, ya Rasulullah, ini apa? Ya, kalaupun itu Anda anggap azab yang dikirim Allah pada siapapun yang daki, bagi kita orang yang beriman, itu semua menjadi rahmat bagi kita. Artinya apa? Itulah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, menjadi ujian bagi kita yang harus kita sikapi dengan peningkatan iman dan kesabaran. Nah, dimulai dari keyakinan bahwa diri kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan merasa nyaman, merasa tenang, karena apapun yang datang itu pasti datang dari Allah, dan Allah sudah punya rencana yang sangat rapi untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada hamba-hambanya yang beriman. Demikian pula segala yang kita miliki semua adalah pemberian dari Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa memberi dan sewaktu-waktu bisa mengambil tanpa harus minta persetujuan dengan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 150 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa hanya orang yang bersabar yang selalu akan merespon positif dan selalu berhusnudzon terhadap apapun kejadian yang menimpa dirinya. Di antaranya kesabaran di masa pandemi ini. Bahwa kita harus meyakinkan diri kita bahwa tidak ada yang bisa menimpa diri kita kecuali
apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, keyakinan ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dan pada masa pandemi ini insya Allah, semua baik untuk orang yang beriman dan punya kesabaran. Andai kata kita sakit, itulah bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Karena kehendak Allah kita bisa sakit. Kalau kita tidak tertimpa musibah itu, itulah kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Ketika kita sembuh dari sakit, itulah cara Allah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Dan bagi orang yang sakit mungkin itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu menderita. Tapi bagi siapapun yang tengah menolong orang-orang yang sedang sakit, itulah cara mereka untuk mendekatkan diri Allah dengan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah ketika mereka menolong dengan ikhlas karena Allah. Sehingga para tenaga kesehatan, insya Allah mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah ketika mereka menolong orang-orang yang perlu ditolong dengan ikhlas karena Allah. Dan bagi kita yang mendoakan pun akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita yang punya kepedulian untuk mereka yang sedang tertimpa musibah, insya Allah kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan karena itu kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah. Dan orang-orang yang terkena musibah yang selalu sabar, itulah mereka yang nantinya akan mendapatkan kabar gembira dari Allah berupa pahala yang banyak di dunia dan insya Allah perolehan yang terbaik di akhirat kelak, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang selalu bisa menjaga iman mereka dan tetap sabar ketika tertimpa musibah. Nah, para sahabat itu pernah mencoba untuk bertanya kepada Rasulullah tentang taun atau musibah yang sekarang ini kita kenal dengan pandemi itu. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang saya kutip dari Sahih Bukhari yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan begini, falaisa min abdin yaqa'ut ta'unu wa yamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa ta'un lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala matinya orang yang mati syahid ketika mereka itu tetap bersabar untuk bisa menghadapi segala musibah itu dengan kesabaran yang prima. Dan kesabaran itu tidak harus ditunjukkan dengan sikap pasif loh. Bahkan dalam beberapa keterangan para ulama, sabar itu bisa dilalui dengan sikap proaktif untuk mencegah terjadinya kemungkinan dampak negatif pada diri kita ketika diri kita tertimpa musibah itu. Sehingga orang-orang yang sekarang ini menjaga dirinya dengan protokol kesehatan yang betul-betul dianjurkan oleh pemerintah, bisa jadi itu menjadi bagian dari cara kita untuk mendapatkan pahala mati orang yang mati syahid. Dalam arti begini, kesabaran itu tidak harus diartikan dengan menerima apa adanya, apa yang menjadi bagian dari takdir Allah, tetapi juga menjadi sesuatu yang bisa membuat kita selalu berikhtiar dan berdoa dengan sekuat kemampuan kita untuk mohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan diri kita dari musibah yang menimpa diri kita, dan selanjutnya bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan gambarkan orang yang sabar itu adalah orang yang diam. Tetapi orang yang sabar itu bisa jadi menjadi orang yang terus melangkah secara dinamis untuk meraih sesuatu yang terbaik dengan kondisi apapun yang tengah menimpa dirinya. Dan bahkan dalam masa pandemi ini, tidak hanya dokter yang perlu bersabar, pasien pun perlu bersabar. Orang-orang yang terlibat dalam proses untuk perawatan para pasien juga harus bersabar. Pemerintah pun harus bersabar. Dan kesabaran mereka harus ditunjukkan dengan ketenangan diri untuk tetap menghadapi semua itu dengan satu keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang datang dari Allah dan akan kita kembali kepada Allah dengan sikap tawakal. Dan kita tetap berikhtiar sekuat kemampuan kita untuk melakukan tindakan yang terbaik agar kita terhindar dari segala musibah yang menimpa diri kita ini. Dan pada saatnya kita juga harus berdoa kepada Allah, karena betapapun semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah, dan ketika Allah memberi tidak mungkin kita menolak, dan ketika Allah meminta kita pun juga tidak akan menolak. Kapan virus itu akan datang kita tidak pernah tahu, dan kapan virus itu akan hilang kita tidak pernah tahu. Rekayasa sewaktu dari manusia untuk mendatangkan virus atau menghilangkan virus itu tidak akan pernah optimal 100%, tetapi begitu Allah menghendaki, semua rekayasa apapun yang mereka lakukan tidak akan mempan untuk bisa melawan takdir Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini ayat yang selalu dikutip. Apapun rencana-rencana jahat orang yang
berusaha untuk menciptakan kegaduhan, tidak akan mempan untuk menciptakan kegaduhan ketika Allah berkehendak lain. Tetapi betapapun kita telah berusaha sekemampuan kita, sekuat kemampuan yang kita miliki, kalau Allah tidak ridho, semua tidak akan punya makna. Dan disinilah arti penting sikap tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal, dan mudah-mudahan kita berharap Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita, dan kita bisa keluar dari segala musibah ini dengan keluar sebagai pemenang. Dan mudah-mudahan dengan keluar sebagai pemenang kita tidak akan sombong di hadapan siapapun, karena semua itu datang dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya selalu mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan kesabaran kita, sehingga ketika mendapatkan musibah apapun kita tetap tenang, tidak usah resah, tidak usah gelisah, apalagi panik. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, tumbuhkan sikap optimis. Rasulullah telah mencontohkan di masa-masa sulit, beliau telah mencontohkan kepada para sahabatnya dan umat Islam pada waktu itu untuk tetap bersikap optimis. Menjaga optimisme itu sangat penting. Beliau mengajarkan sikap optimis itu pada para sahabat, dan pada saatnya para sahabat pun mengikuti Rasulullah. Saat terjadi perang misalnya, ini satu perang yang hebat, yaitu pada perang Ahzab. Saat itu dikatakan ada 10.000 pasukan koalisi yang disebut Ahzab, gabungan dari musuh yang terdiri dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada kelompok yang dinamakan Ghatafan dan kabilah-kabilah lain, itu betul-betul mau menyerang Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki yang punya potensi untuk berperang itu kira-kira hanya 3.000 orang. Jadi orang yang punya potensi berperang itu cuma 3.000 orang. Itu yang punya potensi, yang belum betul-betul mau berperang dengan kemauan yang tinggi. Nah, untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab itu dibuatlah parit besar yang namanya Khandaq. Sehingga perang ini juga sering disebut dengan perang Khandaq. Siapa yang mengusulkan? Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, perang itu dikenal dengan perang Khandaq karena Khandaq, parit besar, dibuat untuk mempertahankan serangan musuh. Nah, masa-masa pembuatan Khandaq itu adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab, pasukan koalisi, sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu, sampai-sampai tidak ada waktu sholat yang betul-betul longgar untuk dipakai sebagai waktu yang bisa membuat orang Islam melaksanakan sholat dengan tenang. Hingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu dicoba untuk selalu dijamak. Karena apa? Memang pada waktu itu tidak ada peluang untuk bisa berleluasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sehingga sholat jamak itu menjadi pilihan. Semua sahabat turun bekerja keras membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang andalan segala hal, termasuk kekuatan yang luar biasa yang datang dari Allah. Dengan doa Rasulullah dan dengan kekuatan yang luar biasa yang datang dari Allah, semua bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya alhamdulillah Khandaq pun bisa dibuat, dan kita tahu bahwa dalam perang itu kemenangan dicapai oleh orang Islam, sebuah kemenangan yang di luar dugaan, karena memang pada saat itu Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan tetap bersabar. Dikatakan Rasulullah memukul batu pada waktu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancar kilatan api dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya melihat istana yang berwarna merah. Kemudian beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Kemudian berteriak lagi, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istana yang berwarna putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan selanjutnya. Kembali kilatan api, saat itu beliau berhasil menghancurkan batu itu. Beliau berteriak lagi, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Rasulullah dengan imannya dan kesabarannya berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kekuatan iman dan kesabaran telah melahirkan pribadi Rasulullah yang pada saat itu melahirkan tindakan yang luar biasa dan hasilnya yang mencengangkan. Bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk buang air kecil saja
banyak yang tidak sempat. Beliau mengabarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit, yang untuk sholat saja harus dijamak, beliau mengabarkan menaklukkan demi menaklukkan. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek Allah memenangkan mereka di perang Ahzab itu. Jangka panjang Syam, Persia, dan Yaman semuanya futuh, semuanya dikalahkan, semua berada dalam genggaman orang Islam. Yaman kemudian menjadi negeri Muslim dengan dai utamanya, misalnya Mu'adz bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam. Khulafaur Rasyidin, bahkan Persia takluk dalam perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab. Para jamaah yang berbahagia, optimisme ini harus selalu hadir di kalangan kita umat Islam. Harapan itu insya Allah masih selalu ada dan akan selalu ada. Dan 2 ayat dalam surat Al-Insyirah yang sering saya baca di dalam salat ketika saya menjadi imam telah menginspirasi diri saya. Di dalam ayat itu ada rangkaian kata yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang oleh para ahli tafsir dikatakan dalam satu kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi kemudahan, dan pada saatnya orang Islam akan bisa keluar dari solusi, dari menjadi orang yang bisa mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Jangan pernah kita resah ketika dapat masalah, karena Allah menyediakan solusi untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, termasuk ketika kita mendapatkan masalah berupa musibah pandemi COVID-19 saat ini. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang Islam yang terus menjaga iman mereka dan bersabar untuk menghadapi musibah ini dengan sikap yang benar, dan serahkan semua kepada Allah dengan ikhtiar yang benar, dengan doa yang selalu kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar, doa, dan sikap tawakal kita, Allah akan berikan sesuatu yang terbaik, seperti ketika Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah dan para sahabatnya dalam perang Khandaq, yang bisa menangkan pertarungan meskipun di atas kertas sangat sulit untuk menangkan pertarungan melawan kelompok besar yang pada waktu itu sangat kuat. Tetapi atas kehendak Allah semua bisa terjadi. Jadi optimisme itu harus hadir dalam jiwa kita. Pandemi ini insya Allah akan berlalu. Badai pasti berlalu. Kemudahan pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan tiba, karena Allah selalu akan menolong hamba-hambanya yang selalu menjaga imannya dan selalu bersabar untuk menghadapi musibah yang mereka hadapi. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ingin saya sampaikan, mari kita tingkatkan kapasitas kita, kita tingkatkan kemampuan kita bina diri kita untuk menjadi orang yang bisa meningkatkan potensi-potensi diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam masa apapun. Tindakan-tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah di masa-masa sulit. Bagaimana Rasulullah meningkatkan kapasitas dirinya, para sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Makkah, saat terjadi perboikotan waktu itu. Waktu itu Bani Hashim yang tengah melindungi Rasulullah diboikot orang-orang kafir Quraisy. Diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Orang-orang musyrikin Makkah berkumpul di kediaman Bani Kinanah. Pada Muharram tahun ke-7 kenabian, mereka membuat kesepakatan bersama, sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Rasulullah terboikot, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib terboikot, dan mereka berada dalam boikotan yang luar biasa dari kelompok yang kuat pada waktu itu. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baghid bin Amir bin Hisham pada sebuah sahifah. Isinya adalah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan mereka. Bayangkan, andai kata umat Islam diboikot seperti ini, tidak boleh kita berjual beli dengan semua orang di dunia, tidak boleh menikah dengan orang-orang yang memang bukan kelompok kita, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan orang-orang yang seharusnya mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan diri kita. Kita mendapatkan boikotan di seluruh dunia dari orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada kita. Ini adalah sesuatu musibah yang luar biasa. Masih ditambah dengan 2 cara yang lain ketika memboikot Rasulullah dan Bani Hashim serta Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh menerima perjanjian damai dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Tidak boleh berbalas kasihan kepada Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, sehingga Rasulullah benar-benar
tidak mendapatkan belas kasih dari banyak orang, tidak pernah menerima perjanjian damai dengan mereka, dan pada saatnya tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ada tamu, tidak bisa berbicara dan berinteraksi dengan banyak orang. Dan pada saat ketika mau menikah, Bani Hashim, Bani Abdul Thalib pun tidak bisa menikah kecuali dari karena mereka, dan mereka kehilangan peluang untuk membangun ekonomi mereka karena transaksi ekonomi betul-betul diboikot oleh banyak orang. Nah, pemboikotan itu membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib mengalami penderitaan yang mengenaskan. Mereka sangat menderita, mereka terpojok, mereka terpaksa memakan apa saja demi bertahan untuk hidup, termasuk memakan dedaunan dan kulit binatang. Pernah mereka dikatakan menemukan kulit unta, lalu dibersihkannya dan dibakar, setelah itu dilunakkan agar bisa simpan, bisa menjadi bahan makanan dan dijadikan makanan untuk 3 hari masa makan. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah terus melakukan motivasi pada sahabat-sahabatnya dan mendidik mereka untuk menjadikan diri yang kuat ketika menerima pemboikotan dari orang-orang yang seharusnya berinteraksi dengan mereka. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat. Rasulullah juga tetap melanjutkan dakwahnya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semestinya masa-masa sulit saat pandemi seperti ini kita isi juga dengan apa yang pernah dikerjakan Rasulullah. Tingkatkan kapasitas kita. Ketika kita banyak di rumah dan banyak waktu luang, pelajari hal-hal baru. Banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikuti pelatihan-pelatihan online. Ketika masa kembali normal dan muncul banyak peluang, kita pun sudah siap menyambutnya dengan kapasitas kita, kapasitas diri kita yang sudah berkembang dengan rupa, karena kita mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan inspirasi kita, dan mari kita bangkit di masa sulit itu untuk menjadi pemenang, dan insya Allah dengan iman dan kesabaran kita akan terus menjadi pemenang, dan insya Allah kita tetap akan menjadi orang yang survive dimanapun kita berada, dan kita akan menjadi orang yang berhasil meraih sesuatu yang terbaik dari Allah, karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dengan iman dan kesabaran yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.